Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihimu. Saudara-saudari yang terkasih, dua bacaan yang luar biasa. Anda sudah mendengar dari Kisah Para Rasul bagaimana pengalaman Paulus. Di bagian terakhir tadi, Tuhan datang dan mengatakan, kuatkanlah hatimu. Dan dalam bacaan Injil, kita semakin bangga menjadi pengikut Kristus karena Tuhan berkata kepada kita, Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada aku. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan ada di dalam Yesus, Allah Bapa ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam Allah Bapa, dan kita ada di dalam Yesus, dan Yesus ada di dalam kita. Wow! Persoalannya adalah bagaimana kalau kita menghadapi masa-masa sulit. Masing-masing kita punya pengalaman. Pengalaman seperti Paulus, mengalami kesulitan, pengalaman seperti para murid yang lain. Saya tahu masa-masa sulit itu membuat kita kadang-kadang ragu, Tuhan itu menolong aku atau tidak. Ada sedikit sharing, saya tidak tahu apakah ini disebut mujizat atau apa, tapi saya percaya Tuhan melindungi saya. Sekian tahun yang lalu, saya dapat tugas dari Bapak Uskup Palangkaraya, Monsinyur Sutrisno Atmoko, untuk ongoing formation istilahnya atau apa di Filipina. Lah, berangkat saya sama teman saya Pastor Awan Widodo, saya berangkat. Dan ya kami masih Inggrisnya masih little sih I can gitulah gitu. Nah, tiba-tiba saya baru 2 bulan di Filipina pada waktu itu. Saya sendirian di kampus pada waktu itu. Tiba-tiba staf dari kampus itu mendatangi saya untuk minta tolong, itu hari Sabtu, untuk menggantikan seorang pastor juga dari Indonesia, Pastor Boni Payong, sekarang provinsial SSCC. Beliau, saudara-saudara yang terkasih, pada waktu itu sakit. Nah, beliau bisa bahasa Tagalog, pinter lah, bahasa Inggris pinter, bahasa Tagalog pinter, dan saya harus menggantikan beliau. Karena tidak ada siapa-siapa lagi, saya berangkat. Bondo nekat, saudara-saudara. Berangkat. Saya pikir dalam bahasa Inggris, oke aja kalau bahasa Inggris, meskipun ya bagaimana, ya bisa lah misal bahasa Inggris. Berangkatlah, dijemput, berangkat. Nah, sampai di satu paroki, itu pertama kali saya misa di paroki di Filipina, dan apa yang terjadi saudara-saudara yang terkasih, pastor paroki mendatangi saya dan mengatakan, Father, Mas in Tagalog. Hah? Misa dalam bahasa Tagalog. Saudara-saudariku yang terkasih, satu kata pun saya nggak ngerti Tagalog, saudara-saudara. Tapi kalau saya mengatakan tidak, harga diri orang Indonesia jatuh lah yo. Mau bawa nama bangsa Indonesia, oke, maju tak gentar. Maju saya, oke, Father, I'm ready kata. Nah, apa saudara-saudara yang terkasih? Pastor pergi, orangnya kan cuek pastornya. Saya minta tolong koster untuk tidak pergi dari sakristi. Nah, kalau terjadi apa-apa kan ada posternya. Nah, puji Tuhan lancar karena membaca Tagalog itu dengan Indonesia ya 11-12 gitulah. Lancar. Termasuk khotbahnya lancar. Aman. Masalah timbul di doa syukur agung, saudara-saudara. Kan panjang. Saya baca aman-aman, masih aman. Tapi tiba-tiba saudara-saudara, saya itu tidak sadar di sebelah kanan saya itu kipas angin, saudara-saudara. Dan tiba-tiba ada seorang anak menjerit. Saya kaget. Itu seperti ini saya memegang kitab suci, saudara-saudara. Ini yang namanya kitab suci itu terbalik gini, saudara. Nah, yang namanya TPE, Tata Perayaan Ekaristi itu. Anda bisa tahu, saya tidak tahu satu kata pun dan saya tidak tahu itu halaman berapa. Tiba-tiba meloncat Bapak kami bagaimana? Tiba-tiba meloncat anak domba Allah bagaimana? Saudara-saudara, saya bisa dideportasi dari Filipina, saudara-saudara. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, saya betul-betul mengalami ketegangan pada saat itu. Anda bisa membayangkan, saya tidak mengerti, saya hanya melayani. Dan dari awal sampai pertengahan itu tidak ada masalah. Masalah timbul gara-gara terbalik halamannya itu. Dan saya tidak tahu itu bagian mana, saudara-saudara. Tidak tahu dan nggak sempat cari di Filipina. Misa banyak sekali. Di sini saya bersama konselebrasi dengan Pastor Joseph, beliau lama di Filipina tahu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, situasi itu benar-benar akhirnya saya itu di depan umat banyak, saya hanya menyatukan tangan begini dan saya mengatakan, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong. Dan saya itu mau menangis, saudara-saudariku. Saya menangis, aduh saya menangis begini. Udah rasanya mau menangis.
Tiba-tiba saya mengangkat tangan saya. Nggak tahu apa yang membuat saya mengangkat tangan begini. Begini, seperti Anda lihat. Nah, begini. Dan apa yang terjadi? Saya pejamkan mata. Padahal nggak ada di rubriknya. Nggak ada di TP itu, pejamkan mata pada saat konsekrasi nggak ada. Masalahnya bingung itu tadi, saudara-saudara. Nah, kalau saya langsung ke tempatnya koster, ke sakristi, itu nggak sopan. Itu doa syukur agung, saudara-saudara. Masa meninggalkan begitu saja. Tetapi Tuhan ternyata tidak meninggalkan saya, dan Tuhan menolong saya. Tuhan menolong saya, saudara-saudara. Saya pejamkan mata, singkat, saya buka mata, semua berlutut, saudara-saudara. Semua berlutut dan tidak memandang saya. Tidak memandang saya. Saya kaget, kok tidak ada berani memandang. Saya nggak tahu apakah di belakang saya ada Tuhan Yesus, gitu, atau Bunda Maria, saya tidak tahu. Yang jelas tidak ada yang berani memandang saya. Lihat kesempatan toh, saya panggil kosternya. Tadi sampai mana? Sudah gitu. Ini ditunjukkan sama kosternya. Aman, sampai misa selesai aman. Dan apa yang terjadi? Waktu pulang, biasanya umat langsung pulang. Tanya Pastor Yosef, ini sebelah saya. Beliau tahu, habis misa mereka pulang. Tapi hari itu mereka tidak pulang. Nunggu saya, minta berkat. Mereka bilang, Holy Priest katanya. Pastor yang suci katanya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, mungkin itu hanya pengalaman biasa. Tapi satu hal yang mau saya katakan. Kalau Rasul Paulus dalam surat kepada umat Galatia mengatakan, bab 2 ayat 20, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristuslah yang hidup di dalam diriku. Dan tadi dalam bacaan Injil kita mendengar, engkau di dalamku, aku di dalammu. Wow, luar biasa, saudara-saudara. Mungkin Anda tahu lagu itu, lagu yang menggambarkan apa yang dikatakan Yesus dalam bacaan hari ini. Engkau di dalamku, dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Tak ada yang tak mungkin. Tuhan menolong saya, saudara-saudara. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku, dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Saudara-saudaraku yang terkasih, perhatikan baik-baik. Bagi Paulus, sekarang saya kaitkan dengan Paulus. Bagi Paulus, kebangkitan Kristus bukan sekedar kebenaran. Perhatikan baik-baik, nanti saya kaitkan dengan peristiwa saya dan juga mungkin peristiwa Anda. Bagi Paulus, kebangkitan Kristus bukan sekedar kebenaran yang ia yakini, namun kebenaran yang ia alami. Dialami, saudara-saudara. Ini penting untuk Anda. Nah, sebab kuasa kebangkitan Kristus senantiasa hadir dan menguatkannya. Ingat kata Tuhan tadi, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. So, kebangkitan Kristus itu bukan sekedar teori untuk kita. Amin. Bukan sekedar teori, tetapi dialami. Saya mengalaminya. Peristiwa itu luar biasa. Saya mengalaminya. Setelah misa saya bertanya, kenapa kok semua pada berlutut? Ada satu umat bilang, kami tidak tahu, kami ada sesuatu yang membuat kami harus tundukkan kepala. Lihat, padahal siapakah saya ini toh? Cuma Romulus Widodo yang pakai kasula, anak kecil bilang kayak Batman, saudara-saudara. Bukan siapa-siapa, itu yang mau saya katakan. Jadi Tuhan itu kalau mengatakan aku di dalammu, itu benar-benar hadir, saudara-saudara. Tuhan hadir di dalam hidupmu, di dalam setiap kesulitanmu. Ingat, Rasul Paulus tadi, kebangkitan bukan diyakini sebagai suatu teori kebenaran, tetapi dialami. Tuhan dialami dalam hidupmu. Nah, situasi corona seperti ini, situasi sulit, mungkin usaha Anda sulit, Anda mungkin sakit, atau mengalami musibah, atau apa saja yang saya mau katakan, rasakan, alamilah Tuhan dalam hidupmu, saudaraku. Saya ulangi, rasakan dan alami Tuhan dalam hidupmu. Seperti lagu tadi kan, seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil. Engkau di dalamku, dan ku ada dalammu. Nah, lihat. Engkau di dalamku, ku ada di dalammu. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Dan ini menjadi kata kunci, kuatkanlah suami istri, suami kuatkan istri, istri kuatkan suaminya, anak, warga, kuatkanlah teman-teman Anda. Bahwa ada Tuhan di dalam dirimu. Menguatkanmu, saudara-saudaraku. Jangan pernah menyerah dalam setiap kesulitan Anda. Jangan pernah menyerah. Badai pasti berlalu. Saya katakan berkali-kali dalam khotbah. Jangan pernah menyerah.
Berpikirlah positif bahwa corona ini akan berlalu, kehidupan normal akan kembali, usaha Anda akan kembali dan lain sebagainya, yang sakit bisa sembuh dan lain sebagainya. Itu prinsip pun. Meskipun Anda harus mati sekalipun, ingat, kematian bukan hilang begitu saja, hanya diubah. Artinya saya mengajak Anda optimis untuk menutup renungan ini. Pegang apa yang diyakini Paulus, bahwa kebenaran mengenai Yesus Kristus itu bukan sekedar diyakini, tapi dialami. Menangislah di kamar Anda, menangislah di rumah sakit, menangislah di saat Anda sulit, tapi menangislah bersama Tuhan Yesus, saudaraku. Menangislah. Satukan tangan Anda. Kalau Anda menjerit, Tuhan tolong aku. Siapapun Anda, Tuhan tolong aku, Tuhan kuatkan aku. Yesus akan selalu mengatakan, kuatkanlah hatimu. Dan itu dikatakan kepada Paulus, hendaklah engkau bersaksi juga di Roma, kuatkanlah hatimu. Dan jangan hanya berhenti di teori. Tidak. Kebangkitan Kristus harus Anda alami. Saya pernah mengatakan di mimbar ini, kalau ada lagunya, jadilah saksi Kristus sesudah dirimu diselamatkan. Jadilah saksi Kristus. Jadilah saksi Kristus di saat apa? Di waktu apa? Di waktu-waktu sulit terutama, saudara-saudara. Di waktu sulit, jadilah saksi Kristus. Orang akan tahu ada Yesus Kristus di dalam dirimu. Orang akan tahu bahwa engkau tidak sendiri. Ada pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, yang menguatkan Anda, menguatkan kita semua. Amin, saudaraku. Percayalah, Tuhan memberkati Anda. Kita hening sejenak.